Halo teman-teman, berita baru lagi dari keluarga kerajaan Inggris. Berita yang pertama, Ibu tiri Pangeran Harry tak akan dipanggil ratu jika suaminya naik tahta. Dan berita yang kedua, pernah jadi sopir, ini 6 fakta mengejutkan tentang Ratu Elizabeth II. Terus berita yang ketiga, mantan fotografer kerajaan Inggris berkata, Putri Diana akan terluka lihat Pangeran Harry pergi. Sekarang kita mulai dari berita pertama, teman-teman. Ibu tiri Pangeran Harry tak akan dipanggil ratu jika suaminya naik tahta. Gembar-gembor tentang sebutan bangsawan kerajaan rupanya tak cuma datang dari Pangeran Harry dan Meghan Markle. Jauh sebelum Brexit, ibu tiri mereka, Camilla Shen, juga mengalami hal yang sama. Melansir laman Glamour, gelar Camilla sudah ditetapkan ketika menikah secara sipil dengan Pangeran Charles dan hal itu tak mengalami perubahan hingga saat ini. Ketika Pangeran Charles naik tahta menjadi raja, gelar yang seharusnya disandang istri raja adalah ratu. Namun, mengingat kisah mereka yang cukup rumit, Camilla harus cukup puas dengan gelar The Princess Consort, atau jika diterjemahkan secara dalam bahasa Indonesia, gelarnya menjadi Permaisuri Putri. Itu adalah gelar baru yang dibuat hanya untuk Camilla, karena memahkotai dirinya sebagai ratu akan menciptakan masalah untuk bangsawan, tulis kolumnis Daniel Engberg pada Februari 2005. Sebelumnya dijelaskan jika Pangeran Charles menginginkan gelar Queen Consort atau Permaisuri Ratu untuk istrinya tersebut. Namun sayangnya ia harus menerima pil pahit, terlalu banyak rintangan menuju gelar itu sebelum bisa disematkan pada Camilla. Niatnya awalnya agar bangsawan itu dikenal sebagai permaisuri ketika pangeran menyetujui tahta. Ini diumumkan pada saat pernikahan dan sama sekali tidak ada perubahan sama sekali, kata juru bicara pasangan kerajaan ini kepada The Times. Sebelumnya dijelaskan juga jika Camilla tak bisa menyandang gelar Princess of Wales yang sebelumnya dipegang oleh Putri Diana dengan alasan ingin menghormati mendiang istri suaminya. Sebagai pengganti, Camilla menggunakan gelar Duchess of Cornwall untuk sebutan kebangsawanan. Bagaimana menurut kalian? Gelar kerajaan ternyata sangat rumit dan membingungkan. Kita lanjut ke berita yang kedua, teman-teman. Pernah jadi supir, ini 6 fakta mengejutkan tentang Ratu Elizabeth II. Nama Ratu Elizabeth II pasti tidak terdengar asing di telingamu dibandingkan dengan raja lainnya. Nama Ratu Elizabeth II memang lebih populer, salah satunya alasannya karena sang ratu sudah menjabat selama lebih dari 50 tahun dan menjadi pemimpin dunia yang tertua. Seperti yang dilansir mentalfloss.com, meski saat ini sudah sepuh, tapi tahukah kamu kalau di masa mudanya dulu, perempuan berusia nyaris 1 abad ini pernah masuk militer saat Perang Dunia Kedua. Pertama, Ratu Elizabeth II sebenarnya tidak diperkirakan akan naik tahta. Ketika kakek Ratu Elizabeth II yaitu Raja George II meninggal tahun 1936, tahta jatuh ke tangan anak pertamanya yaitu Pangeran Edward VIII. Namun Edward VIII tidak memegang kekuasaannya dalam waktu lama. 1 tahun berselang, sang raja memutuskan turun tahta demi menikahi perempuan dari kalangan biasa. Karena Pangeran Edward VIII tidak punya anak, tahta kerajaan jatuh ke tangan Pangeran George VI yang secara otomatis membuat Ratu Elizabeth II naik pangkat jadi putri mahkota. Tidak seperti anak lain, Ratu Elizabeth II juga tidak pernah pergi sekolah. Tidak seperti kebanyakan anak lainnya, Ratu Elizabeth II tidak pernah pergi sekolah ketika dia masih kecil. Tapi hal itu tidak berarti sang ratu tidak berpendidikan.
Meski tinggal di rumah Ratu Elizabeth II dan adiknya Putri Margaret tetap mendapatkan pendidikan terbaik. Sang ayah memanggil guru terbaik ke rumah untuk mengajari putrinya tentang sejarah dan hukum. Selain itu, sang ratu juga mendapatkan pendidikan agama dari seorang uskup. Ketiga, suami Ratu Elizabeth II ternyata adalah sepupunya. Sebagai suami ratu, Pangeran Philip menyandang gelar Adipati Edinburgh, namun sang pangeran ternyata tidak berasal dari kerajaan Inggris. Pangeran Philip adalah putra Pangeran Andrew dari Yunani dan Denmark. Meski berasal dari dua kerajaan, baik Pangeran Philip maupun Ratu Elizabeth II sama-sama merupakan cicit buyut dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Secara teknis, keduanya adalah saudara meski hanya saudara jauh. 4. Meski kaya raya, siapa sangka Ratu Elizabeth II membayar gaun pernikahan dengan kupon. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip bisa dibilang merupakan pasangan yang romantis. Ratu Elizabeth II pertama kali bertemu Pangeran Philip saat usia 8 tahun dalam sebuah acara pernikahan. 5 tahun kemudian keduanya bertemu lagi, saat itu sang pangeran sudah berusia 18 tahun dan menjadi prajurit. Keduanya jatuh cinta dan bertunangan setelah Ratu Elizabeth II berusia 21 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Sayangnya, karena perang, keduanya harus berhemat termasuk saat membeli gaun pernikahan. Jadi, bukannya membeli, gaun pernikahan Ratu Elizabeth II justru dibayar dengan 200 kupon ransum dan suplemen. 5. Meski perempuan, Ratu Elizabeth II pernah bergabung dalam angkatan militer. Ratu Elizabeth II mungkin terlihat ringkih di usianya yang nyaris 1 abad. Tapi di usia setua itu, Ratu Elizabeth II masih cukup tangguh untuk mengendarai mobil sendiri. Bukan hanya itu, di masa muda sang ratu juga pernah bergabung dengan Auxiliary Territorial Service yang merupakan sebuah angkatan bersenjata pada masa Perang Dunia Kedua. Namun ratu tidak pernah pergi ke medan perang. Sebagai gantinya, dia bekerja sebagai mekanik dan pengemudi truk militer. Keenam, Ratu Elizabeth II juga merupakan pemilik dari semua lumba-lumba di Britania Raya. Sebagai pemimpin sebuah negara, Ratu Elizabeth II memiliki banyak hak istimewa. Selain tidak memerlukan SIM dan paspor, nenek buyut dari Pangeran George ini juga adalah pemilik dari semua lumba-lumba paus yang berada di perairan Inggris. Dalam sebuah undang-undang tahun 1324 menyatakan bahwa raja juga akan memiliki paus dan sturgeon yang diambil di laut atau di tempat lain di dalam kerajaan, dan dapat mengklaimnya sebagai ikan kerajaan. Selanjutnya berita terakhir, yaitu berita ketiga. Mantan fotografer kerajaan Inggris berkata, Putri Diana akan terluka sekali melihat Pangeran Harry pergi dari kerajaan. Mantan fotografer keluarga kerajaan Inggris Jane Fincher membuat pernyataan mengejutkan terkait keputusan Pangeran Harry keluar sebagai anggota senior kerajaan Inggris. Dia mengatakan bahwa keputusan tersebut dapat menghancurkan hati Putri Diana bila dia melihat secara langsung putranya pergi meninggalkan kerajaan Inggris. Dia akan patah hati, terutama karena anak-anak lelakinya itu telah melalui begitu banyak hal bersama, kata Fincher seperti dikutip Occasion dari Fox News Rabu 18 Maret 2020. Jane menambahkan, Diana juga akan melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan Pangeran Harry dan William yang dikabarkan tidak harmonis. Dia akan berusaha sebaik mungkin membawa kedamaian, dan saya pikir dia juga akan berusaha menciptakan kedamaian di antara para wanita di keluarga tersebut, tambahnya. Meski Jane tidak tahu pasti perasaan Putri Diana ketika melihat keretakan hubungan keluarga kerajaan Inggris saat ini, dia mengatakan bahwa Pangeran Charles juga pasti merasakan hal yang serupa.
Charles pasti sangat terluka karena dia sangat dekat dengan anak-anaknya.